Halo semuanya, saya Faris dari kelas 11 4. Hari ini saya mengunjungi Museum Geologi dengan tujuan melaksanakan tugas CL ataupun P5. Tema P5 kali ini adalah kewirausahaan. Nah, Museum Geologi ini memiliki kewirausahaan berjenis nirlaba atau tidak mencari keuntungan yang dinaungi oleh Kementerian SDM pada tahun 1929. Nah, kali ini kami akan mewawancarai salah satu tour guide yang ada di Museum Geologi ini, yang bernama Mas Bayu. Mari saksikan videonya. Oke, Pak, sebelumnya kami dari SMA 10 Bandung ingin mewawancarai terkait usaha di balik Museum Geologi ini. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ridwan. Saya Faris. Saya Ali. Dengan Bapak siapa? Dengan Saya sendiri Bayu Nugraha sebagai guide atau pemandu yang ada di Museum Geologi. Ya. Oke, panggilnya Mas Bayu aja ya. Boleh. Mas Bayu lebih muda ya. Oh iya, Pak. Nah, Boleh suara. pertanyaan pertama coba. Coba. Jadi mengapa dipilih untuk fokus Mas kan sebagai pemandu ya? Ya. Jadi mengapa dipilih untuk fokus jadi pemandu di Museum Geologi ini? Jadi di Museum Geologi ini memang kita membutuhkan sarana atau fasilitas. Salah satunya itu servisnya sebagai pemandu agar informasi dan edukasi yang disampaikan kepada para pengunjung itu bisa sampai. Sehingga istilah dari Museum Geologi itu yaitu ilmu tentang bumi dan seisinya. Jadi di dalamnya ada tentang fosil, ada batuan, artefaknya, tentang bencana alamnya, manfaatnya. Sehingga pengunjung itu memang antusias banyak yang datang ke Museum Geologi. Sehingga di kantor itu memang dibutuhkan sekali pemandu untuk menyampaikan informasi tersebut yang tadi saya sampaikan. Salah satunya tentang ilmu geologi bumi dan seisinya gitu. Terus yang kedua, apakah situasi dari pengunjung ini menurut Mas itu gimana? Terus apakah perlu tambahan usaha gitu buat pengunjungnya itu lebih banyak gitu? Menurut saya pribadi, kalau pengunjung ini bisa dilihat ada berbagai macam karakter ya. Jadi yang datang ke sini itu ada yang sebagai pencari penikmat situasi atau sebagai entertain hiburan saja, atau memang benar-benar mencari ilmu pengetahuan, dan ada juga kepentingan-kepentingan lainnya sebagai para peneliti, sebagai para pengajar. Mereka berbeda-beda kepentingan untuk datang ke Museum Geologi. Untuk perihal tentang banyaknya atau sedikit pengunjung, itu di Museum Geologi memang kita tidak berpengaruh dari segi ekonominya, karena nilai yang didapat dari Museum Geologi itu non profit. Jadi bukan seperti usaha yang harus menguntungkan, tetapi yang lebih utama kita itu menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, tetapi bukan fokus ke nilai ekonomi yang bisa menguntungkan. Seperti itu. Jadi untuk banyaknya sedikitnya pengunjung itu memang kita fokus ke bagaimana caranya informasi yang didapat di Museum Geologi itu dapat bermanfaat untuk semuanya. Seperti itu. Jadi usahanya seperti usaha nirlaba ya, Pak? Jadi di sini tuh Kementerian SDM, Energi Sumber Daya Mineral, kita itu non profit. Jadi uang yang masuk pun bukan masuk ke museum, tapi langsung ke pemerintah kembali. Baik, pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada kisaran nggak pengunjung sehari ataupun sebulan tuh kisarannya berapa gitu? Ya. Jadi dalam sehari itu ada sampai 3.000 pengunjung. 3.000 pengunjung, rata-rata sekitar 2.500 pengunjung dalam satu hari. Tetapi kita ada libur di hari Jumat. Dalam satu minggu satu hari, jadi satu bulan itu 4 kali liburnya, Jumatnya 4 kali. Jadi tinggal dihitung saja itu. Misalnya dalam satu hari sekitar 2.000 sampai 2.500 dikali dalam satu bulan dengan libur 4 kali itu hari Jumat. Nah, tinggal dikali aja tuh. Iya. hari-hari libur nasional itu terhitung juga. Hari libur nasional kita ikut libur. Nah, kalau hari libur nasional kita ikut libur. Boleh yang lainnya? Mungkin pertanyaan selanjutnya nih, apa sih kendala buat Mas nih
selama kerja di sini, atau mungkin kendala secara keseluruhannya deh, kayak apa yang bikin jadi Mas tuh tantangan lah, tantangannya gimana? Memang di sini kita itu kendalanya itu kita memang harus bisa menyikapi para pengunjung, karakter dari para pengunjung. Dia lebih condong ke arah mana nih? Servisnya. Kalau kita sebagai pemandu lebih ke servisnya sih. Lebih condong ke arah mana? Lebih condong ke arah entertainnya, lebih condong lebih ke arah edukasinya, informasinya. Tetapi tetap poin utama lebih ke edukasi. Selain itu memang kita dalam segi kendala yang kita hadapi ini dalam segi pengunjungnya memang membludak, makanya kita membatasi. Jadi dari angka 2.500 sampai 3.000 itu memang sudah kita batasi di angka-angka segitu. Salah satunya pengunjung yang banyak, kita ruangannya memang terbatas juga, tidak bisa pengunjung banyak tapi kita terima semua, tidak bisa juga. Salah satunya itu. Yang kedua memang lahan untuk area parkir, terus area-area halaman-halaman yang bisa pengunjung nikmati itu memang harus diutamakan segi kenyamanan juga gitu. Begitu. Jadi banyak kendala memang di museum ini, dari segi keamanan, dari segi kenyamanan, dari segi informasi yang utama sih itu edukasi informasinya, dan yang lainnya fasilitas-fasilitas lainnya seperti toiletnya, parkiran mobilnya, ruang mereka bisa mendapatkan informasinya memang kita perlu diperluas lagi. Memang ada dari rencana dari kementerian kita untuk memperluas lagi ruangan, memperbesar lagi. Memang seperti itu karena kendala-kendala yang kita hadapi. Gitu. Bagus-bagus pertanyaannya. Jadi kendala Mas tuh jadi si pengunjung ini membludak tapi ruangannya terbatas. Nah, sehingga kita ada pembatasan pengunjung. Dan nanti dijanjikannya ada perluasan juga. Ya, dari pihak kementeriannya, dari Pak Menterinya memang mengarahkan untuk seperti itu. Supaya ruangan ini diperluas, bukan mengubah tampilan depan karena tampilan depan masuknya ke geoheritage ya. Bangunan heritage peninggalan itu tidak bisa dirubah. Tetapi bagian dalamnya kita dirubah supaya pengunjung bisa nyaman untuk mendapatkan informasinya. Begitu. Kalau untuk Bapak sendiri, apa sih harapan kedepannya untuk geologi ini selain untuk perluasan secara ini ruangannya? Ya. Selain perluasan ruang ini yang diharapkan ya, apa yang disampaikan atau dipamerkan atau diinformasikan di museum ini dapat bermanfaat untuk para pengunjung terutama. Meskipun tidak pengunjung secara offline, secara online pun kita tetap memberikan informasi secara online. Seperti itu. Kita informasi juga ke sekolahan-sekolahan, ada program seperti Merdeka Belajar namanya. Kita kunjungan juga ke sekolahan, melakukan virtual museum. Jadi di sekolahan-sekolahan misalnya kita ke pelosok, kita buka seperti Infokus itu melakukan virtual museum, keliling museum sambil menjelaskan, memberikan informasi apa saja yang ada di Museum Geologi. Bahkan mereka yang tidak bisa datang pun kita kunjungi ke lokasi seperti itu. Berarti nggak hanya di sini aja ya Pak? Berarti usaha Museum Geologi ini ke pelosok-pelosok juga ya? Memang intinya pusatnya di sini. Ya. Cuman di pelosok-pelosok kita juga tetap ke sana untuk mengunjungi mereka agar informasinya sampai ke mereka. Bahkan koleksi-koleksi ini kan lokasinya ada di berbagai daerah ya. Ya. Misalnya di Majalengka, di NTT, di Bali, di Jawa. Nah, kita juga ketika ditemukan fosil itu, kita buat museum set juga, museum kecil juga di situ, sehingga orang datang ke situ juga mengetahui tempat lokasi fosilnya didapat, informasinya jelas di situ. Jadi sekalian menggambarkan informasi yang di situ, fosil apa, lingkungannya seperti apa, informasinya sampai gitu. Begitu. Namanya itu geosite, museum site. Jadi museum geologinya di sini, tapi kita ke sana memberikan seperti membantu untuk memberikan
informasi seperti museum site gitu. Jadi ada beberapa titik juga kita. Cuman di sini museum geologi memang cuma satu di Indonesia. Banyak informasi menarik di sini tentang ilmu bumi, tentang bencana, manfaat, fosil, batuan. Memang butuh waktu yang lama dan tempat yang nyaman untuk menggali informasinya. Memang di sini gitu. Makanya bagus teman-teman, ini pertanyaan-pertanyaannya menarik. Jadi geologi ini cuma satu-satunya di Indonesia. Ya, ini cuma satu-satunya di Indonesia. Gitu. Informasinya banyak yang menarik di sini. Dari berbagai sudut pandang ya, dari misalnya dari edukasi, dari komunikasi juga ke sini, misalnya orang-orang komunikasi yang kuliahnya di komunikasi, belajar untuk komunikasi, ada dari bahasa negara, berbagai negara ada dari sisi arkeolognya ada sisi geologinya, ada sisi wisatanya juga terdampak. Jadi pengunjung-pengunjung bukan hanya mendapatkan informasi, tetapi nilai ekonomis buat mereka dari travel seperti itu, dari kuliner banyak berdampak positif seperti itu paling. Ya. Bagus banget ya ternyata geologi ternyata nggak cuma di sini aja nih buat teman-teman yang nggak punya kesempatan buat ke Bandung nih, usaha museum geologi juga ini ternyata pernah ke pelosok-pelosok buat museum site gitu. Memberikan edukasi. Ya. Nah, terima kasih Mas Bayu Sama-sama. ya atas waktunya. Ya, semoga informasinya bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan informasinya, semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran buat kita semua. Ya. Sama-sama, enggak. Sekian wawancara dari kami, dari saya dan teman-teman. Kepada tour guide yaitu Mas Bayu, dapat disimpulkan bahwa Kementerian ESDM membentuk Museum Geologi sehingga menjadikan Museum Geologi sebagai wadah edukasi bagi masyarakat tentang geologi, yaitu geologi itu adalah bumi dan seisinya, di mana pengunjungnya bisa berkisar di antara 2.500 orang per hari, yang memungkinkan Museum Geologi didatangi berbagai macam orang. Maka dari itu diperlukan peluasan dan wilayah dari dalam Museum Geologi ini, sehingga edukasi dari Museum Geologi ini kepada masyarakat bisa tersampaikan secara lebih luas dan lebih teratur. Sekian dari saya, terima kasih.